Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tonggak dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode terbaru, yaitu episode 146. Untuk di part sebelumnya, kita telah melihat kalau Adipati kedua atau adik dari sang kaisar mencoba untuklah menghasut Petien agarlah menjadi bagian darinya, di mana dia inginlah merebut kekuasaan milik dari kakaknya sendiri. Tetapi Petien mencoba untuklah menolak, yang membuat mereka berdua berselisih. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Halo yang mencoba untuklah menyerangnya sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dialah yang terkena serangan milik dari Petien. Hanya dengan satu lemparan cangkir saja, dia langsunglah terpental. Halo memberitahu kepada tuannya kalau bocah ini tidak sesederhana seperti Rana Alam Raja Wu. Jadi janganlah meremehkan kemampuannya. Sehingga mereka berdua memutuskan menyerang secara bersama-sama. Akan tetapi berbagai serangan berhasil untuklah dihindari. Dan ketika giliran dari Petien mengeluarkan pedangnya, mereka dibuat begitu sangatlah kesulitan. Sampai-sampai Halo yang mencoba untuk terus menyerangnya, tidaklah sengaja serangannya ke arah luar. Membuat Petien langsunglah menasehatinya kalau dia tidak boleh mengganggu orang yang sedanglah tertidur, karena di sini pemandangannya begitu sangatlah indah. Serangan dia yang keluar akan mengganggu seluruh para warga. Dan hanya dengan satu tebasan saja, Halo langsunglah terpental. Ya, beruntungnya dia bisa untuklah menahannya ya. Jika tidak, mungkin dia sudahlah wassalam. Sedangkan untuk si Adipati ini, dia langsunglah memanggil bantuan dan datanglah si sapi kejam yang pernah bertemu dengan Petien. Ketika dia bertemu ya, sapi kejam sungguhlah terkejut. Ternyata musuh terkuatnya bisalah berada di sini. Dia yang melihatnya sedikitlah ragu untuk menghadapi Petien. Karena ya untuk pertarungan sebelum-sebelumnya dia juga hampirlah meninggal dunia. Tetapi dia berhasil untuklah melarikan diri guys. Namun keraguannya haruslah dipaksa oleh sang Adipati untuk memerintahkan dia menyerangnya. Ternyata dia lebih takut dengan Adipati daripada Petien. Sehingga mereka berdua kembali untuklah menyerang bersama-sama. Sedangkan untuk Petien ya memperingati kepada si sapi kejam, untuk di hari sebelumnya dia memang tidak bisa untuk menghabisi nyawanya. Tetapi untuk hari ini jangan pikir kalau dia akanlah selamat. Lalu Petien sengaja membuat dirinya seakan-akan terjebak. Dan mereka berdua menganggap telah berhasil untuklah menjebak Petien. Lalu sapi kejam langsunglah berada di belakangnya untuklah mengerahkan kekuatan penuhnya. Tetapi Petien hanya tersenyum dan langsunglah mengeluarkan kekuatan penekan jiwa yang membuat mereka berdua sama sekali tidak bisa untuklah bergerak. Tidak sampai di situ juga, mereka langsunglah mendapati tebasan untuk sekian kalinya. Sampai-sampai mereka tidak sanggup lagi untuklah bertarung. Dan Petien kembali memperingati kepada Adipati, menggabungkan dengan 2,5 langkah dari Kaisar Wu, memang langkah yang sungguhlah luar biasa. Tetapi itu tidak akanlah mampu untuk menghentikannya. Dan Petien kembali menyentilnya, apakah sebatas ini saja kemampuan mereka berdua. Untuk sang Adipati, dia sungguhlah tidak percaya. Padahal untuk sebelum-sebelumnya, Petien telah meminum arak racunnya. Seharusnya ya racunnya ini telah bekerja semestinya guys. Tetapi mengapa dia sama sekali tidaklah terkena dampak racun miliknya? Dan dia bertanya-tanya bagaimana semua ini bisalah terjadi. Dan secara tiba-tiba
Petian menyebutkan namanya, tidak lagi memanggilnya sebutan dengan raja. Dia menyuruh Feng Tian untuklah baca lebih banyak. Jika memang tidak mau, itu juga tidak apa-apa. Karena dia akanlah memberitahu mengapa dia tidak bisa terkena racun miliknya. Karena dia memiliki tubuh Tianzui yang bisalah menyembuhkan semua racun di dunia ini. Apalagi ya, dia ini adalah seorang alkemis, sudah pasti telah menyiapkan dirinya dari berbagai racun jika dia inginlah dicurangi. Dan untuk masalah Kaisar Wu, semua ini hanyalah omong kosong. Bagi Petian, pertemuan kali ini adalah gerakan yang besar, tetapi semuanya sia-sia. Dan ketika Petian menyerang ke arah Raja Feng Tian alias Adipati, Heilou bergegas untuklah menahannya. Sayangnya, ketika serangan kedua inginlah dikerahkan, seluruh para penjaga telah mendengar sebuah keributan. Para penjaga bergegas untuklah pergi ke tempat mereka. Dan karena ini semua terganggu, Heilou meminta kepada Raja Feng Tian untuklah pergi dari sini. Semua masalah ini dialah yang akan menanggungnya sendiri. Lebih tepatnya ya, dialah yang bertanggung jawab agar Raja Feng Tian sama sekali tidaklah dicurigai, guys. Namun, Petian tidak akanlah membiarkan semua itu terjadi. Dia pun langsunglah mengerahkan serangan keduanya. Namun siapa sangka kalau Raja Feng Tian langsunglah mendorong tubuh dari Heilou yang membuat dia tidaklah sengaja tertusuk pedang, yang membuat dirinya haruslah berakhir di sini. Namun berkat ini juga membuat Raja Feng Tian berhasil untuklah melarikan diri, sembari memberikan pesan ancaman kepada Petian kalau dendam hari ini dia akanlah mengingatnya dan dia akanlah datang kembali untuklah membayar semua perbuatannya. Setelah dari semua itu, Petian juga inginlah melarikan diri. Karena jika dia ketahuan, maka dirinya akan juga mendapati masalah. Karena bagaimanapun juga, Heilou bagian dari kerajaan. Akan tetapi ya, pelarian dia haruslah tertahan oleh si sapi kejam yang ternyata masihlah berada di sana. Lantas, Petian langsunglah tersenyum karena bagi dia ini adalah kesempatan untuklah menghabisi nyawanya. Padahal ya, dia sedikitlah lengah yang bisa membiarkan sapi kejam ini melarikan diri. Ternyata alasan dibalik sapi kejam sama sekali tidaklah melarikan diri. Dia mengucapkan kalau dirinya setia dengan istana Api Ling. Dia rela mati untuklah menghadapi musuh-musuhnya. Sontak ya, Petian akanlah mengabulkannya dan mereka langsunglah baku hantam sampai-sampai tempat makan mereka haruslah hancur lebur. Dan ketika mereka bertarung di luar, ternyata pasukan para penjaga ini diketuai oleh Pangeran Pecundang. Tetapi dia bukanlah melihat ke arah musuhnya, melainkan dia melihat ke arah Petian dengan memberikan sebuah tuduhan yang salah kalau Petian sudah begitu sangatlah berani membuat masalah di kota tanpa melihat kalau musuhnya ini berasal dari istana Api Ling. Dan dia buru-buru untuklah melarikan diri dalam melaporkan semua ini kepada penasehat Zhuge. Dan Petian yang mendengar itu tidaklah mempedulikannya, guys, karena untuk saat ini adalah kesempatan Petian untuk mengakhiri si sapi kejam. Dan dia berhasil untuklah menekannya serta menyerangnya secara bertubi-tubi dengan formasi 10.000 pedang. Sayangnya sapi kejam ini tindakannya tidaklah sesuai dengan perkataannya. Padahal sebelumnya dia berkata dia rela mati untuklah istana Api Ling. Tetapi semua itu hanyalah omong kosong. Dia berteriak kepada seniornya untuklah menyelamatkan dirinya. Sehingga keluarlah tapak pembakar api langit. Dan Petian langsunglah mencoba untuklah menahannya. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Di sela-sela bentrokan tersebutlah, sapi kejam langsung mengambil kesempatan untuklah melarikan diri. Tetapi secara tiba-tiba,
senior sapi kejam langsunglah memperlihatkan wujudnya, membuat sapi kejam kembali menampakkan dirinya kepada Petin dengan memberitahu kepada seniornya kalau bocah inilah yang telah berhasil untuk menaklukkan api langit. Mendengar itu, seniornya sungguhlah begitu penasaran dan inginlah mengambil api langit miliknya. Sedangkan untuk Petin akhirnya melihat salah satu orang tertinggi dari istana api Ling. Apakah jangan-jangan untuk senior dari sapi kejam ini adalah ibunya Petin, guys? Ya, nggak mungkin juga sih ya. Kan ibunya Petin adalah seorang alkemis, bukanlah seorang ahli bela diri. Karena untuk sampai saat ini ya, kita masihlah belum tahu bagaimana bentuk dan rupa dari ibunya Petin. Jadi ya, nebak-nebak tidaklah menjadi masalah karena nantinya juga akanlah mengetahuinya. Ya, tebak-tebak berhadiah juga sih jatuhnya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.